Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua kan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan absen satu persatu dari kalian. Oke, semuanya hadir. Ada yang tidak hadir kah, teman-teman, anak-anak? Oh, ada Ucok. Kenapa Ucok? Oh, sakit perut. Oke, kita doakan semoga Ucok cepat sembuh ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini lancar ya anak-anak. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di bab 1 ya anak-anak, dibuka bukunya. Oke, sudah ketemu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini identik dengan apa yang terjadi pada diri kita ya. Jadi saat memasuki masa remaja, kalian mungkin merasa penasaran dengan perubahan yang terjadi pada diri kalian, seperti bertambah tinggi, suara yang bertambah berat, ada jerawat, dan perilaku yang berubah. Nah, ini adalah proses yang alami yang pasti dialami oleh setiap manusia ya, setiap makhluk hidup, terutama manusia juga. Nah, dulu saat masih bayi, tinggi kalian kan tidak sampai 1 meter. Sekarang ini pasti kalian semua tingginya lebih dari 1 meter. Nah, oleh karena itu, bab ini akan mengupas tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, serta tips menjaga kesehatan tubuh untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan optimal. Oke, kata kunci yang akan kita pegang pada hari ini, yang pertama metamorfosis, yang kedua ada embrio, yang ketiga ada pubertas, dan ada dewasa. Oke, yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Bertumbuh adalah suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur seperti tinggi badan yang bertambah. Bisa terlihat jelas perubahan dari tinggi 100 cm menjadi 150 semisal. Begitupun dengan penambahan berat badan, volume, dan contoh lainnya. Intinya, suatu pertumbuhan dapat diukur dan bisa dilihat jelas dengan mata. Sebaliknya, kalau perkembangan ini tidak dapat diukur dengan angka. Jadi, perkembangan itu adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Contoh, dari perkembangan, seorang bayi waktu kecil belum bisa berbicara, namun ketika sudah berusia 4 tahun, anak bayi ini pasti sudah bisa berbicara atau mengeluarkan kata-kata. Nah, itu yang disebut perkembangan. Contoh perkembangan seperti penambahan kecerdasan pada anak. Seperti kita mempelajari sesuatu, pasti ada penambahan kecerdasan. Ini yang disebut perkembangan. Untuk siklus hidup manusia, kita ini manusia ada 4 siklus ya. Yang pertama perkembangan bayi, yang kedua ada masa anak-anak, yang ketiga ada masa remaja, pubertas, dan yang terakhir ada masa dewasa. Nah, perkembangan bayi itu adalah ketika sperma dan sel telur bertemu, akan terjadi proses fertilisasi. Nah, fertilisasi ini terjadi di dalam tubuh wanita ya. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot membelah terus-menerus, memulai proses pembelahan sel yang dinamakan mitosis. Zigot kini berada di fase morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Dari fase morula, sel terus membelah hingga terbentuk rongga. Fase tersebut disebut fase blastula, sedangkan sel-sel tersebut dinamakan blastosis. Setelah fase blastula, sel kemudian memasuki fase gastrula dan kemudian berkembang menjadi embrio. Setelah 8 minggu, embrio berkembang menjadi fetus atau janin. Di tahap ini sudah dimulai pembentukan organ-organ tubuh. Fetus terus berkembang hingga akhirnya dilahirkan menjadi bayi. Dan proses perkembangan bayi dalam perut ini terjadi selama 9 bulan. Setelah bayi akan lahir seorang anak, dan masa anak-anak ini dimulai pada usia 2 tahun. Jadi kalau tadi ini 0 sampai 9 bulan 10 hari ini di dalam perut, setelah itu
10 bulan sampai ke 2 tahun ini adalah masa perkembangan, masuk di masa perkembangan anak-anak ya. Jadi masa kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang, rasa ingin tahunya juga sangat tinggi, dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan ini selalu akan berkembang selama proses 3-5 tahun ke depan. Nah, jadi anak-anak ini yaitu masa mulai berkembangnya mental dan berkembangnya kemampuan koordinasi dan motorik tubuh. Nah, selanjutnya setelah masa anak-anak, ada masa remaja dan pubertas. Nah, fase ini adalah fase paling sulit bagi anak-anak karena banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, seperti baik dari segi fisik maupun mental. Remaja adalah fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas dimulai sejak anak-anak berusia 9 tahun sampai 15 tahun. Pubertas ditandai dengan perkembangan seksual berupa mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi pada tubuh kita. Artinya, pada tahap ini, seorang remaja telah mampu melakukan reproduksi seperti hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron, membuat remaja putri memperlihatkan perkembangan seksual sekunder, seperti adanya menstruasi. Jadi, mulai menstruasi itu adalah tanda pubertas. Dan untuk pria, hormon testosteron dan akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. Nah, selanjutnya pada masa dewasa setelah masa pubertas, ini ada namanya masa dewasa ya. Setelah masa pubertas yaitu mental, emosi, dan fisik mulai stabil. Pada masa dewasa ini, mental kita, emosi ini tidak labil lagi seperti masa remaja. Jadi, pada saat ini manusia memasuki masa di mana tidak mengalami pertumbuhan tinggi lagi. Pertumbuhan seksual sekunder pun sudah berhenti. Pada usia 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan seperti tumbuhnya rambut putih atau berkurangnya massa otot, dan pada usia pertengahan 40-50 tahun, wanita akan berhenti mengalami menstruasi. Periode ini dinamakan menopause. Nah, sementara pada pria, produksi sperma akan berkurang, tetapi dengan menerapkan pola hidup sehat, diharapkan pria dan wanita dewasa tetap dapat aktif di sepanjang hidup mereka. Nah, ini ada beberapa fakta ya tentang pertumbuhan manusia ya. Jadi, kepala bayi bertumbuh dengan pesat. Pada saat lahir, lingkar kepala bayi sekitar 35 cm. Kemudian saat mereka berumur 1 tahun, lingkar kepala mereka sekitar 46 cm. Sementara rata-rata lingkar kepala orang dewasa adalah sekitar 55-56 cm. Nah, ini perkembangan kepala terjadi sangat signifikan pada 12 bulan pertama ya di bayi. Bayi sering bersin bukan karena flu, tetapi untuk membersihkan hidung dan jalan nafas mereka. Nah, yang ketiga, bayi memiliki 300 tulang, sementara orang dewasa memiliki 94 tulang. Kenapa begitu? Karena semakin bertambah dewasa, tulang-tulang banyak yang menjadi nyatu ya, atau menjadi satu. Selanjutnya adalah bayi baru lahir tidak memiliki tempurung lutut. Nah, jadi faktanya saat bayi kita tidak memiliki tempurung lutut ya. Dan yang kelima, warna pertama yang bayi lihat adalah warna merah. Sementara warna terakhir yang mereka bisa kenali adalah ungu dan biru. Yang keenam, lambung bayi sebesar walnut atau sekitar 4 cm ya, sangat kecil ya. Fakta-fakta seputar bayi. Nah, selanjutnya Bapak akan beri kalian handout ya. Handout ini yang pertama ada tugas mengingat, ada 3 soal. Nah, yang pertama, pada tahapan atau siklus hidup manusia, apakah organ reproduksi manusia berkembang pesat? Pertanyaan pertama. Yang kedua, jelaskan 3 tahapan dari perkembangan dari telur yang terfertilisasi hingga kelahiran bayi. Yang ketiga, sebutkan perubahan secara fisik yang terjadi pada remaja putri ketika mengalami pubertas. Nah, untuk soal selanjutnya nomor 4 dan 5, ini ada soal sebutkan 5 perubahan secara fisik dan mental yang terjadi pada anak laki-laki berusia 8 tahun pada 5 tahun ke depan. Jadi usia 9 sampai usia 14 tahun. Apa yang terjadi pada anak laki-laki ya, perubahan secara fisik dan mental. Dan soal yang kelima, ini kita ditampilkan diagram tabel ya, usia dan rata-rata tinggi badan. Untuk usia 0 tahun, rata-rata tinggi badan itu 50 cm.
1 tahun itu 75 cm, 2 tahun itu 87 cm, 3 tahun itu 95 cm, 4 tahun itu rata-ratanya 103 cm, dan 5 tahun itu 110 cm. Nah, tugasnya buatlah grafik garis berdasarkan data di atas. Jangan lupa untuk memberikan label X dan Y dan menyertai tadi ya, dari rata-rata tinggi dan rata-rata usianya. Jangan lupa untuk diberikan judul juga ya anak-anak. Dan yang B, di rentang usia berapa seorang anak mengalami pertumbuhan yang pesat. Jadi dari usia 0 sampai 5 tahun. Nah, dari grafik tadi dapat menunjukkan di rentang usia berapa pertumbuhan itu sangat pesat. Nah, kalian ini bisa dikerjakan di kertas kosong ya. Nanti untuk pengumpulannya di minggu depan Bapak akan cek satu persatu dari kalian. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak akan kasih video tentang time lapse pertumbuhan manusia ya, dari lahir, dari bayi sampai meninggal dunia. Silahkan disaksikan. Tadi ya video time relapse yang singkat sekali ya. Oke, terima kasih anak-anak telah memperhatikan penjelasan dari Bapak. Semoga penjelasan dari Bapak dapat menyantol ya, atau tersimpan di memori kalian sehingga tidak lupa. Oke, Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa untuk salam kepada orang tua di rumah ya. Oke, wassalamualaikum. Sebelum Bapak salam, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Dadah.